Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ala kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib, Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, segenap para sahabat dan orang-orang yang ikuti sunnah beliau hingga hari akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir bahas di ayat 150 dan 154 kalau tidak salah ya, dari surat Al-Baqarah. Itu diingatkan, di mana isinya adalah perintah pada kita orang-orang yang mengaku beriman supaya banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan dan dua wasilah, dua cara, itu dengan sabar dan sholat. Tidak ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala sejatinya itu justru adalah orang-orang yang tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan di fase setelah dunia itu sebetulnya adalah kehidupan ruh. Di alam barzakh itu adalah hidupnya ruh. Nanti dalam sebagian keterangan yang lain, justru ruhnya orang-orang yang kafir itu yang akan menjadi sengsara atau susah, bahkan mati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, berikutnya kita akan bicara kita akan bicara tentang kabar dari Allah, kita dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ujian orang-orang beriman. Baca dulu ayatnya, paling tidak 2 ayat atau mungkin nanti 3 ayat ya. Ayat 155, 156 dan 157.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Baca saya tambah satu ayat lagi. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. ولنبلونكم, Allah Subhanahu wa taala di ayat 155. Balak itu biasa dimaknai dengan ujian. Pun kalau dalam istilah kita, penggunaan kita sehari-hari, nabluwannakum itu dan sungguh akan kami uji kalian. Hanya saja dalam penggunaan kita sehari-hari, balak itu konotasinya negatif. Karena bahkan tiga wong main, balak 5, balak 6. Padahal sesungguhnya balak itu bisa memang yang positif, ya, dan bisa cara yang negatif. Yang enak dan yang nggak enak itu semuanya balak. Ya. Ya. Sama, balak itu sama. Enak dilakukan, nggak enak lagi terus. Jadi itu kan terkait dengan apa namanya, cara menyikapi. Tapi balak itu konotasinya sebenarnya netral. Itu ujian terhadap kita yang boleh jadi ujian itu berupa hal-hal yang positif. Ya. Bisa berupa yang negatif memang. Oke. Yang positif apakah ada di sini? Kebetulan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini itu perkara-perkara yang kecenderungannya adalah tidak enak. Walanabluwannakum bisyai'in itu pun tidak banyak. Kata Ibnu Katsir, bisyai'in itu menunjukkan sedikit. Dan sungguh benar kami akan uji kalian bisyai'in dengan sedikit. Betul akeh. Ujian ini betul kata hasbi. Apa yang tidak banyak itu? Khauf, ya, rasa takut. Meskipun nek dikumpulno titik akhirnya akeh. Titik-titik wedian.
Sebenarnya yang diujikan oleh Allah sedikit rasa takut, tapi kemudian jadi kelihatan banyak wong titik-titik sedih kan ngono. Tidak titik-titik. Kenapa demikian? Karena dalam setiap fase kehidupan kita, kita itu mesti ya diuji dengan rasa takut itu. Pokoknya dengan urut lah mulai biyen sik enom. Kecuali ketika belum balik. Belum balik itu ujian itu rasa takut itu bukan menjadi ujian, tapi rasa takut itu menjadi sebuah apa jenenge insting. Arek cilik nek wedi niku insting. Bukan ujian, arek cilik diuji, betul saja. Insting. Ya, rasa takut itu penting untuk bertahan hidup itu. Malah sing arek bayi itu sebelum punya rasa takut itu bahaya kan gitu ya. Tapi kemudian belajar dari sana, dia bisa merasakan sakit, maka rasa takut sebagai insting tumbuh. Kalau anak bayi kan betul-betul ya, nyamuk bakar kalau dulu ya, nyamuk bakar kan bukan sesuatu yang menakutkan. Tempat yang tinggi itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kemudian dari sana dia belajar tumbuh insting itu secara normal. Tapi nek gelek-gelek diwedeni itu nanti tumbuhnya ya kan tidak normal juga. Ya. Nah, rasa takut itu menjadi ujian ketika sudah mulai dewasa, sudah mulai baik gitu. Nah, anak kita wedi kayak sok koyok koncon. Ketika sudah dewasa lagi, takutnya berubah lagi. Takut tidak menikah. Kita sudah menikah, takut tidak punya anak. Kita sudah punya anak, takut, nah, takutnya terus. Ketika sehat, takut sakit. Ketika sakit, terus ditambah nemen. Gitu ya. Takut itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Yang sebenarnya itu adalah syai'in. Termasuk walju bisyai'in minal khauf walju. Sedikit rasa lapar. Kan apalagi kita ya, orang Indonesia ini secara umum sebenarnya mohon maaf untuk kebutuhan makan itu sudah tercukupi. Bayangannya jangan dibandingkan dengan negara lain. Bayangannya harus dibandingkan dengan sesuatu yang lebih rendah, negara atau masyarakat yang lebih rendah kualitas hidup. Tapi karena bayangan kita tentang dunia itu oleh standar sing luwih dhuwur, maka yang kita rasakan kelihatan seperti kurang kan gitu. Wanaksim maaf walju. Kalau lapar kan kadang-kadang hampir nggak pernah lapar loh kita itu, mohon maaf. Hampir. Tidak seperti apalagi dibandingkan dengan masa Rasulullah. Nah, kalau dibanding Nabi SAW, saking nggak punya makannya langsung mari poso. Secara personal satu dua orang barangkali ada, atau mungkin sepanjang hidup kita ya satu dua kali pernah kita merasakan. Tapi kan secara umum kan boten. Itu kenapa disebut bisyai'im minal khaufi wal-ju'. Tak, yeno sik nom-noman gawean bareng iki romangan sedina iya. Tapi kan tidak berlangsung lama. Jadi kan bandingnya sampai rasa wareke kan. Apa disebut bisyai'in minal khaufi.
Apalagi dibandingkan ketika Nabi SAW saking luwe ini, perut beliau itu dikasih batu, terus kepala ini rapat. Gitu. Ketika sholat, muni, rukuk, muni. Gitu. Kan nggak sampai begitu kita. Secara umum mau pemane ono MBG. Yang sebenarnya nggak terlalu pengaruh sama siswa tuh nggak terlalu pengaruh. Siswa yang dikasih MBG kan bukan siswa yang kepaharan kan gitu. Saja makanya berpengaruh yang punya dapur sama barak gitu ya. Dapur. Bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal, dan kurang harta, kurang. Sama kan kekurangan harta kita itu kan sebenarnya sedikit. Karena yang lain itu kan tercukupi. Boten nirit, boten nutut saulan. Ya berarti kan sakjane kan nutut saulan itu. Kita bayaran berapa saja ya tetap. Bayaran ini bayaran ini tambah, yo entek ya, entek. Tambah mana yo entek man. Itu cukup berarti kita. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Para ulama memaknai wal anfus itu adalah kematian kerabat. Kematian kerabat itu kan ya kadang-kadang betul bendino. Dalam hidup kita, ini kerabatnya ya gak ada. Itu kan ya nggak terus menerus. Dalam hidup kita itu kan ya adalah pernah kita menghadapi kesulitan beruntun. Ya. Tapi kan itu tidak sepanjang hidup. Maka disebut oleh Allah bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Meskipun ada juga kata Ibu Masir yang memaknai ya, khauf niku napa? Khauf kepada Allah. Ju itu apa? Poso. Diuji dengan apa? Diuji dengan puasa. Ini kanggo wong sing iman tok, kan? Kanggo wong iman, kata Ibnu Katsir cocok dimaknai begitu. Tapi kalau untuk umumnya orang ya kurang pas. Ya. Kalau untuk orang beriman, ya, dalam tahap tertentu kita itu diuji dengan takut kepada Allah. Diuji dengan lapar itu napa? Puasa. Jadi ada yang berpendapat demikian. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Itu kata Ibnu Katsir, ada yang berpendapat naqsim minal amwal itu adalah harus berinfak, harus zakat, gitu kan? Orang beriman uji mau infak, mau zakat atau tidak, itu naqsim minal amwal. Wal anfusi juga sama. Ya, saudara-saudara, ada yang menyatakan itu diuji dengan hilangnya nyawa kerabat. Wastamarot, ada yang memaknai wastamarot itu dan anak keturunan. Tapi yang jelas itu hanya sebagian contoh. Ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 17, balak itu justru adalah sing enak. Gitu loh, ya. Surat Al-Anfal. Kita buka dalam surat Al-Anfal. Ayat 17. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Sudah pernyataan Allah, waliyubliyal mu'minin minhu balaan hasan, dan supaya Allah bisa memberikan ujian kepada orang-orang mukmin ya dari peristiwa itu. Peristiwa nopo? Ini kan ayatan bicara tentang kemenangan di perang Badar. Oke? Dengan bayangno perang pertama ya 15 tahun itu kuyo-kuyo bahasa Jawanya gitu ya. Ya, dipersekusi, diintimidasi sampai 15 tahun, ya 13 tahun di Mekah. Dan itu tambah rong tahun teng Madinah, itu posisinya sudah ya, terlalu sulit. Kemudian perang. Jumlahnya 313, lawannya 1000. Itu kok menang? Oh, itu kan luar biasa. Ya. Luar biasa. Itu kok umpomo dalam kehidupan kita, dalam skala yang lebih sempit. Misalnya enten anaknya petani sok lulus kuliah kedokteran, wah itu luar biasa. Anaknya dokter, ya. Dan dalam posisi itu orang sering lupa, gitu ya. Lupanya dalam bentuk apa? Bangga. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falam taqtulu." Sampai menang itu bukan kalian yang membunuh musuh-musuh kalian. Walakinallaha qatalahum, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma romaita, bahkan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma romaita iz romaita, ketika kamu memanah, panahmu kena musuh. Bukan kamu yang memanah, walakinallaha roma, sesungguhnya Allah lah yang memanah. Kita tahu perang Badar itu secara kekuatan tidak imbang. Tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala di skenario itu Allah. Bagaimana tidak? Pertama, kita nanti akan baca dalam tafsir seputar ayat ini. Khususnya nanti dengan bisa buka dalam tafsir di surat yang sama ayat 42, 43. Nah, itu nanti kita akan tahu bagaimana yang sesungguhnya berjalan itu adalah skenarionya Allah, bukan rencana kita. Rencananya wong-wong iman waktu itu, sahabat Nabi, ya, kutuk Melayu. Pertama, nanti di ayat 42, 43 surat Al-Anfal. Oleh Allah Subhanahu wa taala, perang niki ya, penuh dengan strategi sebenarnya, tapi di situ ada skenario Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar itu kan perang karena orang beriman diperintahkan perang oleh Allah, tujuannya nyegat rombongan dagangnya Abu Sufyan yang pulang dari Palestina, pulang dari Syam. Dulu Syam gitu ya. Pulang dari Syam. Syam dulu wilayah yang meliputi Damaskus Syria sekarang itu ya. Kemudian Palestina, Lebanon dan Yordan. Kalau dagang itu orang Arab itu ke sana. Kapan itu? Kalau musim Taif. Ya. Ila fi Quraisy, ila fihim rihlatasyita'i syita'i was-shaif. Gitu ya. Orang Quraisy itu, orang Mekah niku nek dagang, nek dodolan, ya kan? Itu kan boten titik-titik dodolan itu. Itu kalau musim dingin ke Yaman. Rihlatasyita Yaman. Kenapa musim dingin di sana?
Ya, setelah panen masuk musim dingin barangnya kena dibawa. Di orang Yaman itu sampai sekarang ya di antara apa namanya produk unggulannya ya sayur mayur, buah-buah dan seterusnya. Itu yang dibawa. Ah betul nanti buahnya buah impor kabeh kan gitu nggih. Antos sak mangke. Meskipun boten enten tapi sudah menjadi apa namanya bagian dari perkenan Allah atas doanya Nabi Ibrahim. Dan kan donga sampeyan dadekno negeri niki Mekah negeri yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Penduduknya dengan paringi rezeki berupa buah-buah, pun enggak ada buah di sana. Tapi yo koyoke mangan buah nang kono luwih seret timbang teng mriki kan gitu nggih. Wong mriki ini akeh buah tapi kate tuku mikir kan ngoten nggih. Tuku mikir kan gitu. Orang sana mboten. Nggih. Nah, kalau musim kemarau, dengan 4 musim itu kan biasa punya apa namanya? Liburan musim panas, liburan musim dingin kan orang-orang itu. Kalau musim dingin itu ke Yaman, kalau musim panas itu ke Syam untuk mengambil produk-produk kerajinan hasil kalau bahasa sekarang ya industri yang gitu ya. Nah pulang dari sana mau pulang ke Mekah itu mesti melewati Badar karena Badar itu dekat dengan Madinah, tidak tahu jauh. Ya, dan di sana ada sumur, nek sumur niku nek perjalanan dari uh, apa namanya gurun pasir, perjalanan di gurun pasir, sumur itu adalah rest area pasti ada. Mboten nututi nek mboten mandek. Kalau sak mangkin itu SPBU lah. Mboten mandek SPBU mboten. Mungkin panjenengan dereng raosaken nang Sumatera atau nang Kalimantan. Mereka ngerausaken. Jadi nek nggo kendaraan itu harus bisa mengukur ini ku ngisi bensin nang ndi mboten ngoten sampai andalan salah. Kemriki burung 5 kilo ketemu SPBU burung 5 kilo. Meskipun demikian kadang-kadang ya sulit. Meskipun demikian kadang-kadang sulit kan. Itu kan berlaku Surabaya, Malang dan sekitarnya kan gitu ya. Sampai ngetan titik mriko. Nah, kan itu ya. Sama di luar Jawa juga begitu susah kalau nggak mungkin. Nah orang apalagi bensinnya onta itu ya air kan gitu ya. Jadi kalau salah satu perjalanan bisnis, ekspedisi bisnis itu ratusan ekor onta yang dibawa, maka pasti mandek perang Badar, maaf di Lembah Badar di situ ada sumur. Maka ini bagian dari skenario Allah diriwayatkan oleh banyak apa namanya ahli hadis, disampaikan oleh banyak sahabat. Jadi Rasulullah SAW itu mengutus dulu telik sandinya, mata-matanya, ke orang ke, ke sumur Badar. Sama orang sana juga begitu, mau dijadikan tempat untuk singgah, untuk istirahat, ya apa namanya orang Mekah itu yang ngirim dulu apa namanya telik sandi. Cuma siapa yang lebih dulu menemukan? Kebetulan 2 orang sahabat Nabi menemukan ada tukang pemberi makan kuda, memberi makan onta itu yang diambil dulu, oh, diculik dulu, ke mana yang duluan gitu ya, bawa kepada Nabi SAW betul, ketahui bahwa kalau rombongan dagangnya kan Abu Sufyan dari Syam mau ke Mekah nggak bawa banyak orang, yang banyak itu adalah kendaraan, onta, barang dagangan itulah yang akan nanti maaf itu akan menjadi sasarannya Nabi SAW karena Nabi SAW dan para sahabat meninggalkan kota Mekah kan dilucuti harta bendanya. Ya, itu toko Mekah itu betul gak nopo-nopo. Harta bendanya dilucuti, dijarah kalau bahasa sekarang ya, dijarah. Maka harta benda yang dibawa oleh Abu Sufyan itu rencananya
nyekat itu untuk mengambil itu. Tapi Abu Sufyan juga bukan orang yang bodoh gitu kan, sehingga beri kabar dulu orang di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab supaya ngirim bantuan. Orang kirim bantuan, drop di Lembah Badar. Nah rencana itulah yang kemudian dicari tahu. Satu orang pemberi makan, jadi ditangkap, diinterogasi. Ketika diinterogasi itulah diketahui berapa jumlahnya. Ketika diinterogasi oleh para sahabat, tidak sukses. Anak pemberi makan kuda itu tidak memberi jawaban. Tapi ketika diinterogasi Nabi SAW, barulah muncul jawabannya, ditanya, berapa jumlah? Banyak. Ya itu berapa? Dan dijawab oleh Nabi SAW, diganti pertanyaannya. Mereka itu dalam perjalanan menuju Badar itu sehari berapa ekor onta yang disembelih. Orang tadi itu sehari mereka dalam perjalanannya membutuhkan waktu kurang lebih dari 2 minggu ya, perjalanan dari Mekah ke satu harinya mereka menyembelih 10 ekor onta. No, itu mangani pasukan 10 ekor onta. Maka Nabi SAW membuat perhitungan yang cerdas bahwa 1 ekor onta itu bisa dimakan untuk 100 orang. Kata Nabi SAW, berarti ini jumlahnya 1000 orang. Wah, rame, 1000 wong 1000. Oh, gitu. Ya. Wong 1000. Sehingga kemudian oleh Nabi SAW itu artinya diperhitungkan, tunggu dulu, gitu ya. Sebenarnya keberadaan telik sandinya Nabi SAW di Lembah Badar itu juga diketahui karena mereka ngirim telik sandi bukan hanya satu juga. Diketahui dari apa? Diketahui dari kotoran kuda, kotoran onta yang ditunggangi oleh sahabat tadi. Kotoran ontanya dibuka. Jadi ada lagi informan lain dari orang Mekah itu yang mengetahui, ini kotoran onta ini, coba dilihat ontanya dari mana. Buka. Oh, kotoran onta ini menunjukkan bahwa ontanya berasal dari Madinah. Maka diketahui bahwa pasukan Nabi atau utusan Nabi sudah sampai jadi posisi siap ya. Sudah sama siapnya. Dan itu dijelaskan secara detail oleh para sejarawan, para ahli hadis gitu kan, terkait dengan peristiwa ini. Tapi saya lebih wong 300 hitungannya Nabi itu gimana ini menghadapi 1000 orang ini ya. Maka sebelum perang itu kan terjadi di tanggal 17 Ramadan, kan? Malam sebelum perang atau sehari sebelum perang, Nabi SAW itu mimpi, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Iz antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula yahdika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Ayat 42 surat Al-Anfal.
Ayat 43-nya Allah menyatakan begini. Ayat 43-nya Allah menyatakan bahwa mimpinya Nabi, idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakum katsiran lafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakinnallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. Ayat itu terjemahan. Ingatlah ketika Allah memberi kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, mimpi. Dalam mimpi itu jumlah mereka sedih, hitungan Nabi 1000. Tapi mimpi Nabi sedih, padahal mimpinya Nabi adalah percaya bundi, percaya wahyu. Kenapa dibuat oleh Allah demikian? Kata Allah, walau arakahum katsiran lafashiltum wala tanaza'tum bil amri. Karena kalau misalnya Allah memberimu mimpi, wahai Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan keadaannya, jumlahnya 1000, lafashiltum, mesti sampai ngelukru. Apa ngelukru? Oh, yes, mesti wedi. Hitungan hasil interogasi 1000, wahyu melalui mimpi akeh. Wala tanaza'tum fil amri, dan kalian pasti akan berselisih, pasti solid pasti. Kata Allah, walakinnallaha sallam. Sing nyelametno wis tahqiqi, beres. Begitu pula orang kafir di ayat berikutnya. Orang kafir itu melihat orang Islam sedikit. Orang kafir melihat orang Islam ketoke akeh, paling ya wedi. Jadi sing titik niku ya. Sing titik niku melihat musuh itu lebih kecil, sing akeh melihat musuh ya kecil. Ditarung itu perangi. Yang betul ngatur gak sih itu perang. Itu yang pertama, jadi itu bagian dari skenario. Betul. Malam sebelum perang. Ya, karena orang kafir itu tahu jumlah orang mukmin itu sedikit. Pesta. Terus menang pokoknya. Pasti menang. Menang. Nah, itu di satu sisi. Oleh Allah Subhanahu wa taala, malam harinya itu menjelang tidur. Sama-sama di Badar. Orang Islam sudah sampai di dekat sumur lebih dulu, orang kafir tidak, gak jauh, tapi di lembah yang sama. Itu namanya hujan. Mosok sak Surabaya hujan itu kirim betul hujan. Hujan, podo hujan. Sama hujannya. Tapi yang tendanya kaum muslimin, hujan itu enak. Pokoknya ngeturu lengger. Pagi kuat. Sementara yang di tendanya orang kafir, hujan ini ditambahi titik angin, tambahi angin titik. Kadang-kadang kita ini hutan biasa enak iso turu daerah mereka. Jadi pondok Chandra Waru daerah mereka hutan angin itu. Kan gitu. Itu saja. Loh, itulah yang disebut oleh Allah skenario Allah. Ini sih itu skenario ngoten. Sing kono wis gak turu melekan, seneng-seneng, pesta, sebagian minum-minum gitu kan. Wayahe turu gak iso tuh. Dan nanti dalam kisah tentang perang Badar di tafsir itu nanti ketika siangnya pecah perang, karena kan perubahan panas dingin itu yang biasa. Panas ini panas. Panas debunya berterbangan, nah tambahan angin ini wow, mengarah ke arah pasukan orang-orang. Jadi orang Quraisy itu ya perang apa debu yang diterbangkan oleh kuda-kuda mereka sendiri dan kuda-kuda orang Islam itu mengarah ke orang kafir. Lilipan.
agak iso titis. Sementara orang beriman enak titis. Cuk ngoten dong. Apa jenenge badminton naik kena angin titik kalah jenengan kan ngoten ya. Itulah maka Allah mengatakan, ya, bukan kamu yang memanah, Allah lah yang memanah. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, nek oleh menang wal yubliyal mu'minina minhu balaan hasana. Ya sama sebenarnya. Yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu syai'im minal khauf, syai'im minal ju'. Ya, syai'im min naqsil amwal wal anfus was samarat. Sing kathah niku balak hasanah. Balaan hasanah. Di ayat 17 tadi itu waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanah. Balak niku nggih sing apik niku nggih balak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah kenapa Allah menyatakan wa basyiris sabirin. Meskipun sedikit yang ditimpakan oleh Allah ujian dalam bentuk yang tidak enak itu tetap beri kabar gembira orang yang sabar. Sinten alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna. Itu dalam bahasa lainnya disebut istirja. Nah, dalam kaitannya dengan istirja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh dan memberi panduan. Tapi kalau dalam tafsir Ibnu Katsir yang dijadikan contoh itu adalah Ummu Salamah. Maka hadis yang populer terkait dengan istirja ini, coba bukakan di tafsir Katsir ini. Bentar, belum. Terkait dengan istirja ini, Rasulullah SAW akhirnya menyatakan, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang ditimpa oleh musibah. Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah kecuali kemudian dia beristirja, ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, apa dongane? Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, jenengan paringi pahala dari musibah ini. Beri ganti saya dengan ganti yang lebih baik. Maka kata Rasulullah SAW, pasti orang itu akan mendapatkan apa yang dia katakan. Yang meriwayatkan hadis namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Abu Salamah. Salamah niku loro. Lorone pun rotok nemen. Nabi SAW nyambangi. Ketika nyambangi, Nabi SAW tahu lah sakitnya juga. Maka doanya Nabi kita nyambangi wong loro niku kudu milih donga nggih. Dungane wong nyambangi niku napa? Nyambangi orang sakit. Allahumma rabban nas, ya, azibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Kan gitu ya. Niku nek kira-kira kudu waras. Ana peluang waras niku dungane. Tapi nek rada nemen dungane kudu beda. Ya. Dan itulah yang didoakan oleh Nabi SAW kepada Abu Salamah.
Napa niku? Tabak sabi tohurun insya apa-apa. Boten apa-apa, insya Allah itu nanti membersihkan dosanya. Ngoten mawon donga niku. Tapi pun diwalik. Sing duwe wasik sik peluang waras ora bak sabi tohurun insyaallah. Itu yang pas. Ternyata benar. Jadi Nabi SAW mengucapkan itu labak sabihi tohurun insya Allah nggak apa-apa, insya Allah ini kita yang bertentang meninggal Abu Salamah. Ketika meninggal Ummu Salamah jadi laki ya oleh Rasulullah SAW takziah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan tadi siapa yang mendapatkan musibah. Tidak ada seorang muslim yang mendapatkan musibah. La yusibu ahadan minal muslimina musibatun fayastarji'u inda musibati yaqulu Allahumma ajurni fi musibati wa khlufi khairan minha illa zalika bihi. Kabulna oleh Gusti. Maka kata Ummu Salamah itu tak praktek. Diajari Nabi ngoten. Innalillahi wa inna ilaihi khairan min Ummu Salamah. Ternyata dalam beberapa waktu kemudian Rasulullah SAW melamar Ummu Salamah. Ngoten ceritane. Ummu Salamah oleh luwe. Kata Ummu Salamah dalam riwayat yang lain yang lebih panjang, kata Ummu Salamah. Salamah setelah, ya, artinya setelah masa iddahnya selesai. Salamah setelah itu Nabi SAW datang menginginkan saya. Maka kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, ya, hai Rasulullah, kula niku ini imra'atun fi ghiratin syadidah. Kula niki wong wedok, pang cemburu. Ngoten lho. Kata Ummu Salamah, kula niki wong wedok ya, gampang cemburu. Fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibuni Allahu bihi. Kula kuwatir mungkin dadi bojo jenengan. Ya, jenengan gak cocok kali kula disiksa Gusti Allah. Kula kuwatir. Bukan hanya itu, kata Ummu Salamah, wa ana imra'atun qad dakhalat fi niki nggih, pun umur. Akhir nggih, pun umur sudah. Yang ketiga, wa ana zatu iyalin. Saya ini juga sudah tanggungan anak kakak. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Ummu Salamah, masalah sampai pencemburu, mudah-mudahan Allah menghilangkan cemburu. Kalau aku nggak mesti cemburu, kan gitu. Gitu. Sementara nek umur ya podo, aku ya wis podo umur, kan gitu ya, podo umur. Yang ketiga, nek masalah tanggungan sampean, tanggungan itu selesai. Jadilah Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Maka kata Ummu Salamah, ketika itulah saya, ya, wahai Rasulullah, jenengan dulu pernah ngajari ngeten. Maka saya berdoa itu sehingga abdalani Allahu bi Abi Salamah khairan minhu. Akhirnya turutan teman bulan itu. Gada bojo Abu Salamah boten enten gantikan panjenengan. Itu motivasi kita semuanya. Di samping tadi yang kami sampaikan, yang namanya balak itu nggih, bukan hanya yang tidak enak, yang enak juga balak. Bahkan yang enak itu oleh Allah diceritakan skenarionya.
kabeh niku skenario niku Gusti Allah. Dibuka. Misalnya panjenengan biyen ngoten kan, apa kok sukses ini, itu bukan karena kita. Skenario ini Allah. Sing liyane gak dikei kesempatan, sing diparingi kesempatan kita. Itu caranya Allah. Sehingga dari situ berlakulah apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 22. Ya, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika 'ala Allah yasir. Boten enten napa mawon, tidak ada apapun yang menimpa kita baik di langit maupun dalam diri kita sendiri. Baik di bumi maupun di langit maupun di dalam diri kita sendiri. Kecuali semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dilepaskan kita. Tak derenge kula panjenengan itu napa diculno dadi menungso, semua sudah tertulis. Kata Allah, yang demikian ini penting jadi pegangan supaya kalian tidak putus asa atas rahmat Allah yang tidak kita peroleh. Maaf, atas nikmat Allah yang tidak kita peroleh. Dan supaya sing berhasil niku mboten bang. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan sholawat. Ya Allah ini bersolawat kepada orang beriman. Apa maknanya? Memberikan keberkahan dan memberikan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang yang dapat. Kira demikian apa yang kita pelajari dari ayat ini. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum.